Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, semoga selalu bahagia tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan isu yang sedang hangat, isu yang sedang dibahas oleh para netizen dan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa itu isunya? Yaitu terkait anggota DPR RI ingin pensiunnya, kehidupannya ditanggung oleh negara. Artinya mereka ingin meminta uang pensiun seumur hidup. Dan itu lucunya bisa diwariskan kepada istri dan anaknya. Ini tentu menjadi persoalan ya. Kenapa? Karena di saat yang sama kinerja mereka gitu kan, itu kan tidak memuaskan publik. Tidak sesuai dengan harapan rakyat. Oleh karena itu, mestinya mereka yang hanya bekerja 5 tahun gitu kan, bukan meminta pensiun seumur hidup sehingga kehidupan mereka ketika setelah tidak menjadi anggota DPR dijamin oleh negara, bayangkan. Bagaimana dengan rakyat miskin kita? Bagaimana orang yang banyak yang tidak mampu di bawah? Bagaimana orang yang terkena PHK? Ini tentu akan terjadi ketidakadilan yang semakin berjarak dan menganga di Republik ini kalau itu jadi dieksekusi. Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Kenapa? Karena ini tentu akan membuat rakyat juga menjadi marah dan hanya bisa mengelus dada. Nah, mestinya katakanlah ketika mereka mengusulkan itu harusnya kinerjanya hebat gitu, luar biasa, keberpihakannya terhadap rakyat juga oke gitu. Tetapi saat ini kan tidak. Kita melihat gitu ya, anggota DPR periode 2019 katakanlah 2024 ini gitu ya, berjalan ini kan biasa-biasa saja. Lalu juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, yang ditolak oleh rakyat seperti revisi Undang-Undang KPK, lalu juga pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, itu juga ditolak oleh rakyat. Rakyat tidak menginginkannya, buruh tidak menginginkannya, mahasiswa juga tidak menginginkannya, tetapi di ACC, tetapi diketok palu oleh DPR, tentunya bersama pemerintah. Ini kan sangat mengecewakan. Apa yang diminta oleh pemerintah selalu diketok palu, selalu distempel. Ini kan menjadi persoalan. Di mana keberpihakannya terhadap rakyat gitu. Sehingga mereka meminta dan mengusulkan katakanlah pensiunnya ketika mereka sudah tidak menjadi anggota DPR lagi, ingin hidupnya dijamin oleh uang negara. Ini tentu mohon maaf ketidakadilan itu akan makin melebar di Republik ini. Nah, yang harus diperhatikan adalah justru ketika misalkan mereka kinerjanya tidak memuaskan publik, tidak memuaskan rakyat, kinerjanya banyak bertolak belakang dengan keinginan rakyat. Kebijakan-kebijakannya juga seperti itu. Banyak yang tidak sesuai dengan aspirasi publik. Maka mestinya mereka ya tidak menginginkan usulan-usulan seperti itu. Bahkan mestinya fasilitas mereka dikurangi. Mestinya mereka merasa malu, mengukur diri, mengevaluasi diri. Sejauh mana mereka telah bertindak, berpikir, dan berkorban untuk perjuangan rakyat dan bangsa dan negara. Bukan berpikir untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut mari kita tolak bersama-sama ya. Karena itu tentu akan memboroskan uang negara. Ini sama saja mohon maaf ya, mengambil uang negara dengan cara-cara legal ya. Dengan cara-cara konstitusional. Ini kita tidak mau. Oleh karena itu, rakyat tentu mengkritik, menolak kebijakan itu. Karena kalau itu dilakukan, kalau itu dilaksanakan, dieksekusi oleh mereka, maka ini akan menghadirkan sebuah kekecewaan yang besar dari rakyat kepada anggota parlemennya. Setelah kita menyaksikan episode di mana wakil rakyat tidak banyak perhatian terhadap rakyat, terhadap publik di tengah pandemi ini. Justru kita melihat dan menyaksikan bagaimana mereka ingin untung secara pribadi. Ketika menjadi anggota DPR, hidupnya ingin dijamin. Setelah berhenti menjadi anggota DPR pun, hidupnya ingin dijamin oleh negara juga. Ini sesuatu yang menurut saya salah, yang harus kita koreksi, yang harus kita tolak bersama-sama. Agar apa? Agar mereka sadar diri bahwa mereka adalah menjadi anggota DPR amanah
untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan dirinya, bahkan bukan untuk menjamin dirinya hingga meninggal dunia nanti. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.